Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bittiba'i rasulihil jalil linakuna ala sawa'is sabil wa nahana 'anil ikhtilafi wal iftiraqi wat tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ja'ana bid-dinil qawim wal kitabil mubin wal manhajil mustaqim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu jamaah Budaya Safari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kudrah dan iradahnya, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama dapat berkumpul di majelis ilmu ini. Satu majelis yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan riyadun min riyadil jannah, taman-taman surga di dunia, karena di majelis ilmu inilah kita mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga para sahabat dan seluruh pengikut-pengikut beliau yang senantiasa memegang teguh sunnah-sunnahnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita di pagi hari ini adalah mengenal musuh utama kita. Ketika saya memposting flyer yang disiapkan oleh Budaya Safari di profil WA saya, ada salah seorang teman yang mengomentari. Kata dia, kalau ngaji jangan nyari-nyari musuh dong, katanya gitu, sambil bercanda. Nah, memang secara umum dalam agama kita tidak boleh mencari-cari musuh. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa kita ini sesungguhnya punya musuh, maka tentu kita harus menjadikan yang Allah tetapkan itu juga menjadi musuh. Nah, maka ketika judul kita pada pagi hari ini adalah mengenal musuh utama kita, tentu patokan kita, rujukan kita adalah bukan perasaan kita, bukan pengalaman kita, bukan pengetahuan kita, tapi adalah langsung informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menetapkan musuh utama kita itu langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mari sama-sama dalam kajian ini pertama kita lihat dulu bagaimana informasi dari Allah Subhanahu wa taala mengenai musuh utama kita ini. Di dalam surah Fatir ayat ke-6 jelas sekali Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut memberikan informasi yang sangat terang kepada kita semua. Allah berfirman, "Innasyaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Jadi ayat ini jelas, terang, tegas memberitahukan kepada kita orang-orang yang beriman, kata Allah, "Innasyaitana lakum." Nah, jadi sesungguhnya setan lakum bagi kalian, bagi orang-orang yang beriman, aduun adalah musuh. Nah, jadi jelas kita tidak sedang mencari-cari musuh, tetapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang sudah menetapkan bahwa lakum, kata Allah, bagi kalian, bagi kita, bagi orang-orang yang beriman, itu kita sesungguhnya punya musuh. Ya, musuh itu adalah syaitan. Innasyaitana lakum aduun. Dan tidak sampai di situ, Allah kemudian perintahkan kepada kita, fattakhidhuhu aduwa. Karena setan itu musuh bagi kalian, kata Allah, maka jadikanlah setan itu sebagai musuh. Nah, jadi permusuhan kita kepada setan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita orang-orang yang beriman harus menjadikan setan sebagai musuh.
Dan sebagaimana salah satu kaidah dalam usul fikih, al aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu adalah wajib. Maka dengan demikian, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, fattakhiduhu aduwa. Jadikanlah setan itu musuh. Perintah ini merupakan kewajiban bagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Nah, maka jelas ayat ini menggambarkan dengan sangat gamblang Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kalian orang-orang yang beriman punya musuh. Musuh itu namanya setan, dan oleh karena itu jadikanlah setan itu sebagai musuh. Nah, ini ayat yang jelas memberikan kepada kita statement dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam hidup orang-orang yang beriman ada musuh yang sudah Allah tetapkan, dan musuh itu adalah setan. Lalu kenapa Allah menjadikan atau menginformasikan kepada kita bahwa setan itu musuh? Karena kata Allah, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sebab kata Allah, setan itu misinya cuma satu. Setan itu tujuannya cuma satu. Apa tujuan setan? Mengajak kelompoknya, mengajak orang-orang yang ada di bawah kendalinya untuk menjadi para penghuni neraka sa'ir. Nah, ini setan itu misinya cuma satu. Dia mengajak kita semua nih orang-orang yang beriman agar menjadi penduduk neraka. Maka karena setan itu misinya mengajak kita menjadi penduduk neraka, tentu dia harus kita musuhi. Karena tujuan kita bukan untuk menjadi penghuni neraka, tapi sebaliknya, tujuan hidup kita di dunia adalah agar nanti di akhirat kita menjadi penghuni surga. Nah, maka jelas antara kita orang yang beriman dengan setan ini memiliki tujuan yang berbeda 260 derajat. Setan mengajak kepada neraka, sementara kita berusaha untuk menjadi penduduk surga. Maka itu kata Allah, karena tujuan kalian berbeda, fattakhiduhu aduwa. Jadikanlah setan itu musuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita diberitahu, misalnya ini kita sedang di rumah, lalu kita diberitahu oleh teman kita atau oleh anak kita lewat telepon, kita ditelepon, ayah misalnya begitu ya, hati-hati, di luar ada musuh kita. Kira-kira kita santai, tidur-tiduran, makan-makan gitu, atau kita justru bersiap? Nah, masalahnya di situ. Ketika Allah mengatakan inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa, ketika Allah mengatakan dalam hidup kalian ada musuh, nah kadang-kadang kita tidak sadar atau mungkin lupa, khilaf, kita tidak senantiasa waspada, seolah-olah hidup ini tidak ada musuh, santai-santai saja. Nah, padahal setiap detik kehidupan kita itu kita selalu dibersamai oleh musuh kita, yakni setan, dan dia akan senantiasa berusaha yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Nah, jadi ini satu ayat yang jelas tegas memberitahukan kepada kita bahwa kita punya musuh yang nyata, yakni setan. Dan kenapa setan harus dimusuhi? Karena tujuannya berbeda 260 derajat dengan kita. Dia mengajak kepada neraka, sementara kita ingin menjadi penduduk surga. Baik, ini ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa setan itu memang benar-benar musuh yang nyata. Ayat yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-A'raf ayat ke-27, Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan kepada kita agar kita berhati-hati kepada tipu daya setan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak cucu Adam, kita semua yang Allah panggil,
janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh tipu daya setan. Kenapa? Sebab dulu kata Allah Subhanahu wa taala, setan itu telah berhasil mengeluarkan ibu dan bapamu dari surga. Nah, jadi setan ini sudah memiliki pengalaman yang luar biasa. Berhasil mengeluarkan ibu dan bapak kita, yakni Nabiullah Adam dan ibunda Hawa dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, hati-hati terhadap tipu daya setan. Nah, ini juga ayat yang kembali menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan peringatan kepada kita bahwa selama hidup kita ini pasti kita akan digoda oleh setan, akan dijerumuskan oleh setan, sebagaimana dulu orang tua kita, ayah dan ibu kita, Adam dan Hawa, digoda oleh setan dan berhasil kemudian mengeluarkan keduanya dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sau'atihima. Kemudian ibunda kita itu dan bapak kita itu, mereka kemudian terjerumus ke dalam dosa, melanggar larangan-larangan Allah, dan mereka diturunkan dari surga, ditanggalkan pakaiannya, lalu kemudian terbukalah aurat keduanya. Jadi para ulama tafsir menjelaskan, memang salah satu tujuan setan dulu menggoda ayah dan ibu kita di surga itu adalah agar aurat keduanya tersingkap. Jadi dulu kata para ulama, bapak kita Nabiullah Adam dan ibunda Hawa itu di surga itu auratnya tertutup, tentu dengan menggunakan pakaian. Tetapi kemudian setan itu ingin agar aurat keduanya tersingkap. Nah, maka salah satu caranya adalah bagaimana kemudian keduanya ini digoda oleh setan agar melanggar perintah Allah, lalu kemudian nanti keduanya diturunkan dari surga dalam keadaan terbuka auratnya, dipermalukan oleh setan. Jadi jangan heran Bapak Ibu sekalian, kalau sampai hari ini salah satu tujuan setan itu untuk menjerumuskan manusia adalah bagaimana menggoda orang-orang atau menggoda manusia agar mereka mau memperlihatkan auratnya di muka umum. Nah, jadi salah satu cara setan menjerumuskan manusia adalah bagaimana agar para manusia itu mereka rela membuka auratnya di muka umum, sebagaimana dulu mereka berhasil, setan berhasil membuka aurat ayah dan ibu kita di surga dan kemudian diturunkan ke bumi. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dan setan itu kata Allah, mereka mampu melihat kita, bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak melihatnya. Nah, ini kelebihan setan. Dia bisa melihat kita, sementara kita tidak bisa melihat setan. Karena itulah kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan informasi. Karena musuh kita yang satu ini la tarauna, tidak terlihat oleh kita. Nah, ini ayat yang kedua yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita waspada terhadap setan. Tentu ketika kita diperintahkan untuk mewaspadai setan, berarti setan adalah pihak yang akan memberikan keburukan kepada kita. Dia pasti musuh kita. Sebab tidak mungkin Allah memerintahkan kita mewaspadai setan kalau setan itu bukan musuh kita. Dalam kehidupan juga kan demikian. Kita itu waspada manakala ada bahaya yang mengancam. Kalau tidak ada bahaya mengancam, kita tidak waspada. Kita tenang-tenang saja. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, waspadalah terhadap setan. Nah, berarti setan itu adalah musuh kita. Baik. Bapak Ibu, ini ayat yang jelas tegas menginformasikan kepada kita bahwa dalam kehidupan orang yang beriman kita ini punya musuh. Musuh kita adalah setan. Jelas ini. Nah, maka sekarang kita akan coba mengenal. Tadi Ustadz Imam Saridot pernah juga menyampaikan apa sebetulnya perbedaan antara jin, manusia, dan setan itu. Nah, maka itu mari kita sama-sama lihat bagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang setan ini. Di dalam surat Al-An'am ayat ke-112
Allah Subhanahu wa taala memberikan satu informasi penting kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sebagaimana kami menjadikan kalian, bagi kalian musuh, bagi kita orang-orang yang beriman musuh, maka ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Kami pun telah menjadikan bagi para nabi itu musuh. Siapa musuh para nabi itu? Musuh para nabi itu adalah syayatin, para setan. Jadi kata Allah, sebagaimana aku telah menjadikan bagimu musuh, tadi setan itu, kami pun kata Allah telah menjadikan bagi para nabi musuh. Siapa musuhnya para nabi? Syayatin. Musuhnya para nabi adalah setan. Tetapi dalam ayat ini Allah memberikan informasi penting. Kata Allah, syayatinal ins wal jin. Jadi kata Allah, musuh para nabi yang merupakan setan itu ternyata terdiri atas dua jenis makhluk, yakni jin dan manusia. Manusia dan jin, al-ins wal jin. Nah, ini penjelasan yang penting. Jadi dalam ayat ini Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa musuh para nabi yang juga menjadi musuh kita itu adalah setan. Dan setan itu kata Allah, syayatinal insi wal jin, terdiri atas golongan manusia dan golongan jin. Nah, jelas berarti ayat ini memberitahukan kepada kita setan itu ada dua jenis. Ada setan yang berjenis jin, ada setan yang berjenis manusia. Maka dengan demikian para ulama tafsir menyampaikan penjelasan atau mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya setan itu bukan jenis makhluk. Jenis makhluk Allah itu ada tiga. Satu malaikat, dua jin, dan ketiga manusia. Tidak ada jenis makhluk bernama setan. Karena menurut para ulama berdasarkan ayat ini dan ayat-ayat yang lainnya, setan itu bukan jenis makhluk, tapi dia adalah karakter dari makhluk itu. Makanya seorang ulama mengatakan setan itu berasal dari kata syata yashitu syaiton, yang artinya adalah fihi atharu min ihtiraq. Jadi bekas pembakaran. Jadi kalau ada orang membakar membakar arang gitu ya, membakar arang, nanti ada bekasnya itu yang abu-abunya itu, maka itu disebut oleh orang-orang Arab sebagai syaiton, bekas pembakaran. Kenapa setan itu diambil dari kata bekas pembakaran? Karena setan itu sifatnya membakar keimanan. Jadi tujuan setan itu bagaimana keimanan kita orang-orang yang beriman itu terbakar sampai kemudian hanya tinggal bekas-bekasnya saja. Nah, makanya disebut dengan setan, yakni yang membakar keimanan. Nah, jadi setan itu adalah karakter. Siapapun dia, baik jin maupun manusia, kalau dia berusaha membakar keimanan kita, artinya menghabiskan, menggoda keimanan kita, maka dia adalah termasuk dalam golongan setan. Ini juga dikonfirmasi oleh ayat Allah yang lainnya dalam surah An-Nas. Jelas dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi surat An-Nas itu, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan, ilah yang menciptakan, raja yang menciptakan, dari bisikan-bisikan setan ke dalam hati-hati manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan yang suka membisik-bisikan itu, kata surah An-Nas, adalah setan dari golongan jin maupun manusia. Nah, maka jelas dari dua penjelasan ayat ini, setan itu bukan jenis makhluk.
Setan itu adalah karakter dari makhluk yang karakternya adalah mengajak untuk meninggalkan keimanan, mengajak untuk meninggalkan kebaikan. Jadi kalau ada manusia yang mengajak meninggalkan keimanan, meninggalkan kebaikan, maka manusia itu sudah memiliki karakter setan. Tapi ingat Bu, jangan dipraktekkan secara zahir ya. Nanti ibu mau pengajian, datang teman pengajian mulu, mending jalan-jalan, setan lu, jangan begitu. Nanti ibu dilempar sama temannya. Jadi manusia, tapi dia sudah memiliki karakter setan. Nah, jadi jelas. Demikian juga jin juga demikian. Tidak semua jin itu jahat. Ada juga jin yang muslim. Banyak ayat yang menjelaskan hal ini. Bahkan ketika Rasulullah pulang dari Taif ya, kalau bagi bapak ibu yang sudah pernah mengunjungi Taif itu, ketika Rasul berdakwah ke Taif, lalu kemudian ditolak di Taif, kembali ke Mekah. Sebelum Rasul masuk Mekah itu kan Rasul didatangi oleh sekelompok jin yang ingin belajar agama Islam. Nah, jadi jin itu ada yang beriman kepada Allah, tapi jin yang kemudian dia memiliki karakter membakar keimanan tadi, mengajak manusia untuk jauh dari Allah, maka jin itu juga kemudian memiliki karakter setan. Jadi jelas bahwa setan itu bukan jenis makhluk, setan adalah karakter dari makhluk, baik jin maupun manusia, yang dimana dia memiliki karakter mengajak orang kepada kejelekan, mengajak orang untuk menjauh dari keimanan. Baik, nah sekarang pertanyaan selanjutnya. Ini sudah jelas nih, ada jin, ada malaikat, ada manusia. Kata Rasulullah, khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqal jana mimma min nar, wa khuliqa Adam mimma wusifa lahu. Jadi kata Rasulullah, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Jin itu diciptakan dari api yang sedang menyala-nyala. Sementara Adam diciptakan dari apa yang sudah diberitahukan kepada kalian, yakni dari tanah. Nah jelas, jadi makhluk itu cuma ada 3, manusia, jin, dan malaikat. Setan merupakan karakter yang dimana dia bisa terdiri dari jin maupun manusia. Maka itu kita sebagai manusia harus hati-hati. Jangan sampai kita nanti memiliki karakter seperti setan. Apa karakternya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan hati manusia untuk mengajak kepada kemaksiatan. Nah, itu setan. Sekarang bagaimana dengan iblis? Tadi Ustaz Imam Sadul juga menyampaikan, ada lagi satu makhluk bernama iblis. Siapa iblis ini? Baik, kita sekarang kenalan dengan iblis. Nah, barusan kita sudah kenalan dengan setan, sekarang kita kenalan dengan iblis. Siapakah iblis itu? Di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-50, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa sesungguhnya iblis itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih." Jadi kata Allah, ingatlah ketika kami berfirman memerintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka sujud semua malaikat illa iblis, kecuali iblis. Siapa iblis? Allah jelaskan, iblis itu adalah kana minal jin. Iblis adalah dari golongan jin. Fafasaqa an amri rabbih. Tetapi iblis itu fasik, menolak terhadap perintah Allah. Nah, jadi jelas ayat ini memberikan informasi yang penting kepada kita bahwa iblis itu adalah bagian dari jin. Kenapa disebut iblis? Jadi kisahnya dulu ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat, makhluk yang kedua Allah ciptakan adalah jin. Nah, dari jin ini ada sekelompok jin yang kemudian sangat taat kepada Allah.
Saking taatnya, kelompok jin ini kemudian mendekati level malaikat, ketaatannya itu. Maka kemudian jin model ini ditempatkan oleh Allah bersama para malaikat di surganya Allah. Maka di surganya Allah itu tinggallah dua makhluk Allah, malaikat dan sekelompok dari jin yang kemudian disebut iblis. Jadi iblis ini awalnya adalah makhluk yang level ketaatannya itu mendekati malaikat. Makanya ditempatkan di surga bersama malaikat. Nah, sehingga dalam ayat ini ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat, wa idh qulna lil malaikati usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ini kan seolah-olah iblis itu bagian dari malaikat. Kata Allah, ingatlah ketika aku memerintahkan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Mereka sujud kecuali iblis. Jadi iblis ini seolah-olah dimasukkan ke dalam kelompok malaikat. Maka para ulama menjelaskan, maksudnya adalah iblis ini memang sekelompok jin yang ketaatannya dulu itu hampir mendekati ketaatannya malaikat. Makanya kemudian oleh Allah dia dimasukkan ke dalam kelompok malaikat. Itu penjelasan para ulama. Atau yang kedua juga kata para ulama, bisa jadi ayat ini juga mencoba untuk menjelaskan tentang yang disebutkan sesuatu, yang disebutkan sebagian, tapi yang dimaksud secara keseluruhan. Nah, seperti kita biasa lah ya, kalau ada yang belum datang misalnya telat gitu, dibilang gimana si fulan udah datang, belum kelihatan, batang hidungnya aja belum kelihatan. Nah gitu kan, batang hidung, padahal kan yang kita maksud ya seluruhnya kan, nggak mungkin kita nunggu batang hidungnya doang ya, datang batang hidungnya kan juga ngeri juga. Tapi yang dimaksud adalah keseluruhan, tapi kita sebut batang hidung. Nah ini juga sama, Allah hanya menyebut malaikat, tapi yang dimaksud adalah malaikat dan jin, yakni iblis. Jadi iblis ini dulu adalah sekelompok jin yang ketaatannya sudah mendekati level malaikat. Makanya dia ditempatkan oleh Allah di surga bersama malaikat. Nah, akan tetapi ketika Allah memerintahkan mereka, malaikat dan iblis ini untuk sujud kepada Adam, fafasaqa an amri rabbih. Mereka kemudian fasik, menolak perintah Allah tersebut. Nah, inilah asal mula munculnya makhluk bernama iblis. Dan iblis ini kemudian pada akhirnya menjadi panglimanya setan. Jadi presidennya setan itu, komandan tertinggi di dalam struktur setan itu adalah iblis. Kenapa bisa demikian? Nah, maka saya kita akan coba melihat bagaimana perjalanan hidup iblis dulu di awal, sehingga nanti kita tahu kenapa kemudian iblis sampai menjadi panglimanya setan. Ini ayatnya agak cukup panjang ya, tapi kita baca perlahan-lahan agar kita bisa memahami. Tapi saya kira ini satu kisah yang sudah ma'ruf ya, satu kisah yang sudah dikenal oleh kita semua. Kita hanya memurojaah saja, hanya mengulang saja. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-11 sampai ke-16, Allah mengisahkan tentang bagaimana dulu malaikat dan iblis serta Nabi Adam itu berinteraksi di awal penciptaan mereka. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kata Allah, aku sungguh telah menciptakan kamu wahai Adam dengan baik, kemudian membuat bentuk kamu sebaik-baiknya, kemudian kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Lalu kemudian karena iblis tidak mau bersujud, Allah kemudian bertanya, lam yakum minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Wahai iblis, kata Allah, kenapa engkau menolak untuk bersujud kepada Adam, padahal itu adalah perintahku? Maka kata iblis, ana khairam minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku menolak bersujud wahai Allah, kata iblis, karena aku lebih baik daripada Adam.
Apa sebab lebih baiknya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Jadi kira-kira masa yang diciptakan dari api harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Padahal api itu lebih mulia dari tanah. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita. Yang pertama, ternyata maksiat yang pertama kali terjadi di langit, ini kan kondisinya nih atau lokasinya di langit nih, di surga. Jadi kata para ulama, maksiat yang pertama terjadi di langit sana itu adalah karena hasad. Hasadnya seorang iblis kepada Adam. Iblis hasad. Kenapa Adam harus dihormati? Padahal aku lebih baik daripada dia. Ini kan hasad. Maka salah satu sifat setan itu adalah hasad. Jadi apa istilahnya sekarang ini? Susah melihat tetangga senang, senang melihat tetangga susah. Nah itu hasad tuh, kayak begitu. Nah, kayak iblis tadi. Jadi iblis merasa lebih baik daripada Adam. Jadi kata para ulama, dosa pertama yang terjadi di langit adalah hasad. Hasadnya iblis kepada Adam. Dan dosa pertama yang terjadi di bumi juga adalah hasad. Kapan itu terjadi? Ketika anaknya Nabi Adam, yakni siapa? Qabil, hasad kepada Habil. Nah, jadi dosa pertama yang terjadi di langit adalah hasad. Dosa pertama yang terjadi di bumi juga adalah hasad. Nah, di langit dulu iblis hasad kepada Adam. Itu yang pertama pelajaran pentingnya. Yang kedua, ternyata sejak zaman dahulu kala hasad itu atau kesombongan itu memang biasanya terikat atau terkait dengan hal-hal yang bersifat materi. Coba lihat ini iblis. Iblis mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini kan materi nih. Aku diciptakan dari api, dia dari tanah. Kan ini materi. Zaman sekarang mungkin baju, mobil, rumah kan sama tuh. Rumah saya kan tingkat, gedung, dia gubuk. Masa saya harus hormat? Nah itu juga kan takabur seperti itu. Baju saya kan bagus, baju dia kumal. Masa saya harus hormat? Nah itu juga takabur semacam itu. Jadi memang sejak dulu ternyata takabur itu senantiasa berkaitan dengan hal-hal yang bersifat materi. Makanya nanti kita akan jelaskan juga di bagian akhir, salah satu langkah iblis menggoda manusia itu adalah agar manusia mencintai materi, mencintai harta, tahta dan kuota kalau sekarang, Bu. Yang paling penting harta, tahta dan kuota. Nah, jadi memang pelajaran yang keduanya adalah ternyata sejak dulu memang yang menjadi penyebab seseorang itu takabur itu adalah masalah materi, masalah fisik gitu. Kan kalau kita berpikir ini kan iblis ini kan ibadahnya top gitu ya, ibadahnya bagus, hampir setingkat dengan malaikat. Nah, kenapa dia tidak takabur dari sisi ibadah? Nah, karena memang jarang orang yang takabur karena ibadah. Rata-rata orang takabur itu karena materi. Nah, makanya iblis mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, jadi kata iblis, aku tidak mau bersujud kepada Adam karena aku merasa lebih baik daripada Adam. Lalu kata Allah, karena engkau sudah menolak perintahku, fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Langsung kemudian Allah menetapkan putusannya, keluar engkau dari surga karena tidak boleh ada makhluk yang tinggal di surga ini sementara dia memiliki sikap takabur atau sombong. Nah, jadi makanya nanti di surga, Bu, insya Allah tidak ada sifat sombong, tidak ada sifat hasad, bersih semuanya, karena di surga tidak boleh ada sifat-sifat seperti hasad dan sombong ini. Kata Allah, karena engkau sudah takabur, sudah sombong, sudah merasa lebih baik daripada yang lain, maka aku keluarkan engkau dari surga,
Fakhruj innaka minas saghirin. Turunlah dari surga, keluarlah dari surga karena engkau termasuk makhluk yang hina, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keputusan Allah kepada iblis ketika iblis menolak sujud kepada Adam. Lalu kemudian iblis menerima keputusan Allah itu, takdir Allah itu, tapi iblis menyimpan dendam yang berkepanjangan kepada kita, kepada Nabi Adam. Karena itu kemudian iblis mengatakan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Baiklah ya Allah, kalau engkau sudah memutuskan hal demikian, engkau sudah memberikan keputusan bahwa aku harus keluar dari surga, bahwa aku sudah ditetapkan sebagai penghuni neraka, aku minta satu permohonan kepadamu. Apa permohonannya? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Berikan kepadaku umur yang panjang sampai hari kebangkitan. Jadi iblis meminta umur yang panjang sampai hari kebangkitan. Lalu kemudian kata Allah, qala innaka minal munzirin. Aku berikan atau aku kabulkan permintaanmu. Nah, maka iblis itu diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa iblis meminta umur yang panjang? Nah, ini terakhir yang penting. Kata iblis, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kata iblis, karena engkau wahai Allah telah menyesatkan aku, dan sebabnya itu apa? Sebabnya karena aku menolak sujud kepada Adam. Maka kata iblis, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku berjanji di hadapanmu, aku akan terus menggoda anak cucu Adam sampai kemudian mereka keluar dari jalanmu yang lurus. Nah, ini sumpah iblis di hadapan Allah. Jadi pertama dia memohon kepada Allah agar diberikan umur yang panjang sampai hari akhir, dan yang kedua iblis kemudian bersumpah di hadapan Allah. Oke lah, nah kira-kira gitu lah ya kalau bahas sekarang. Oke lah, kalau begitu aku akan berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa mengajak anak cucu Adam ini keluar dari jalanmu yang lurus. Nah, ini kisah iblis di awal dulu, kenapa kemudian iblis sampai akhirnya menjadi komandannya setan. Maka sejak saat itu iblis punya dua misi. Misinya dua saja. Misi yang pertama tadi, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, mengajak anak cucu Adam agar mereka keluar dari jalan Allah yang lurus. Dan yang kedua, merekrut bala tentara baik dari golongan jin maupun manusia untuk menjadi bagian dari golongan yang yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi iblis itu merekrut manusia, merekrut jin untuk menjadi setan-setan, menjadi bala tentaranya. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu dijelaskan, iblis itu tiap pagi apel siaga tiap pagi. Dia kumpulkan seluruh bala tentaranya, tentu dari golongan jin ya, yang manusia tidak diajak. Kalau manusia jadi diajak repot juga nanti. Nah, dari golongan jin itu dikumpulkan semuanya pagi-pagi, dan nanti sore hari semua dipanggil lagi untuk lapor. Jadi jangan macam-macam, Bu. Setan itu gerakannya terstruktur, sistematis dan masif. Nah, jadi tiap pagi apel sama iblis, nanti sore hari lapor. Nah, ini menarik nih, saya sebentar sebelum dilanjutkan ya. Dalam hadis tersebut itu kata Nabi, setiap kali setan itu lapor iblis, bisa gimana ya? Lapor Pak, laporlah gitu. Kata setan, aku sudah membuat pejabat itu korupsi. Iblis tenang aja, oke, lewat. Lapor lagi, aku telah membuat orang itu membunuh. Oke, lewat. Terus begitu. Iblis nggak ada respon, cuman iya saja. Tapi kata Rasulullah, ketika datang satu setan menghadap kepada iblis dan mengatakan, wahai iblis, taraktu fulanan hatta farraqa zaujatah. Aku meninggalkan si fulan dan dalam keadaan ia sudah menceraikan istrinya. Oi, kata setan, nih mas syaiton ada. Ini nih sebaik-baiknya setan. Korupsi lewat tadi, Bu. Membunuh lewat, mencuri lewat, giliran menceraikan orang, nikmat syaitan ada. Ini setan yang paling keren lah, misalnya gitu. Ini setan yang paling top. Ternyata
dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa keberhasilan setan yang dianggap paling top oleh iblis adalah ketika berhasil menceraikan suami istri. Nah, jadi ini jadi PR kita, Bu. Dan ini terbukti hari ini salah satu penyakit masyarakat yang terjadi di Indonesia adalah penyakit kawin cerai. Belum lama ini kan Kementerian Agama melakukan penelitian dan berhasil menemukan satu fakta yang sangat mengagetkan untuk kita semua, terutama orang Jawa Barat ya. Kalau ada orang Jawa Barat nih, saya orang Jawa Barat juga. Di Jawa Barat itu adalah provinsi dengan jumlah perceraian tertinggi. Ya, jadi kalau tidak salah dalam satu hari ada 5-6 kasus perceraian di Jawa Barat itu. Satu hari itu. Berarti dalam sepekan ada berapa orang cerai itu? Ya kalau taruh 5 lah, 5 kali 7 35, Masya Allah. Dalam sepekan ada 35 orang yang cerai. Kenapa perceraian sangat disukai oleh iblis? Karena dari perceraian itu nanti masalahnya akan banyak. Istri jadi janda, suami jadi duda, itu masalah. Fitnah kan? Anak jadi korban. Fitnah juga. Nanti muncul masalah sosial, muncul masalah kenakalan remaja, muncul masalah prostitusi, zina dan lain sebagainya. Jadi wajar kalau kemudian perceraian itu menjadi topnya atau menjadi trending atau menjadi hasil yang paling disukai oleh iblis. Karena dari perceraian nanti akan banyak tuh anak-anaknya ke bawah itu. Baik. Jadi itu cara iblis menggoda kita. Serius Pak, Bu. Tiap pagi apel, tiap sore laporan. Nah ini masalahnya adalah kita nih yang digoda, kira-kira begitu atau tidak? Siap-siap atau tidak? Atau santai-santai saja? Seolah-olah kita tidak punya musuh. Padahal musuh kita serius. Tiap pagi apel, tiap sore lapor. Saya kira di sini ada nggak yang begitu ya? Misalnya tentara gitu tiap pagi apel, mungkin ada ya, tapi kan ada liburnya ya, ada liburnya. Mereka nggak ada liburnya Bu. Idul Fitri tetap apel, Minggu, Sabtu, Ahad tetap apel gitu ya, nggak ada liburnya. Nah jadi ini menggambarkan bagaimana kuatnya sistem kerjaannya iblis itu dalam menggoda manusia. Karena memang mereka sudah berjanji la udanna lahum siratal mustaqim. Nah, baik. Sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Lalu bagaimana cara iblis dan setan itu menggoda manusia? Jadi kata iblis di hadapan Allah, iblis mengatakan, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan aku wahai Allah, aku pasti akan menghalangi mereka, kita semua ini orang-orang yang beriman, dari jalanmu yang lurus. Bagaimana caranya? Caranya kata iblis di hadapan Allah, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis, aku akan menggoda manusia dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah kanan dan arah kiri mereka. Jadi semua arah ini sudah dikuasai oleh iblis dan bala tentaranya untuk menggoda kita. Banyak tafsiran dari perkataan iblis ini, tapi dalam kesempatan ini saya ingin mengutip satu pendapat yang paling masyhur, yakni dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, kata Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dengan menggoda dari arah depan itu adalah askakahum fi akhiratihim, menyesatkan orang-orang yang beriman dalam perkara akhirat. Depan ini kan akhirat Bu ya, kita masa depan kita adalah akhirat. Maka depan ini kata Ibnu Abbas adalah setan, iblis itu akan menggoda kita agar kita menjadi ragu-ragu terhadap kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, dari arah belakang, wa min khalfihim arghabuhum fi dunyahum. Setan itu akan menggoda kita agar kita mencintai dunia kita, mencintai dunia secara berlebihan. Lalu kemudian wa an aimanihim usyabbihu alaihim amra dinihim. Setan itu akan memberikan syubhat, memberikan
fikiran-fikiran yang tidak jelas dalam perkara agama kita. Dan yang terakhir, wa an syama'ilihim, setan kemudian akan menggoda kita dengan menyibukkan diri kita dengan kemaksiatan. Nah, jadi dari depan setan menggoda akhirat kita, dari belakang setan menggoda dunia kita, dari sebelah kanan setan menggoda pemahaman kita kepada agama ini, dan dari sebelah kiri setan menggoda kita dengan kemaksiatan. Baik, kita akan bahas satu persatu cara setan menggoda kita ini. Yang pertama tadi setan mengatakan, aku akan menggoda mereka dari arah depan, yakni menyesatkan dalam perkara akhirat. Dan ini Allah jelaskan dalam surat Al-Jasiyah ayat ke-24. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu, mereka berkata, yakni orang-orang yang sudah terpengaruh oleh setan tadi, ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidaklah ada dalam kehidupan ini kecuali hanyalah kehidupan dunia. Jadi mereka tidak percaya kepada akhirat. Kita mati, kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu ad-dahr. Jadi kata mereka, ya kita nih hidup hanya di dunia ini saja, akhirat tidak ada. Nanti kita mati, ya sudah, kita hancur. Tidak ada lagi kehidupan selain kehidupan dunia ini. Kata Allah, wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Padahal mereka tidak memiliki ilmu tersebut, melainkan mereka hanya menduga-duga saja. Nah, jadi penyakit tidak percaya kepada akhirat itu ternyata penyakit yang dibisik-bisikin oleh setan. Jadi salah satu cara setan menggoda kita, setan berusaha agar kita tidak percaya terhadap kehidupan akhirat. Mahia illa hayatuna dunya. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak percaya akhirat, ini setan juga nih, was-was setan juga ini. Baik, orang yang tidak percaya akhirat itu, maka hidupnya itu nanti pertama akan seenaknya. Kenapa seenaknya? Karena hidupnya itu tidak akan memiliki rem. Ketika misalnya dia ingin memiliki harta, Masya Allah, maka dia akan berusaha sekuat tenaga bagaimanapun caranya untuk mendapatkan harta itu. Dia tidak peduli halal haram, semuanya dia ambil. Kenapa? Karena dia tidak percaya kehidupan akhirat. Dulu guru kita ya, Ustaz Syuhada Bahri sering mengatakan bahwa iman kepada Allah itu adalah pondasi, dan iman kepada hari akhir adalah kendali. Nanti beliau sering mengatakan begitu. Jadi iman kepada Allah adalah pondasi, iman kepada hari akhir adalah kendali. Kenapa? Karena iman kepada hari akhirlah yang mengendalikan kehidupan kita. Coba kalau kita tidak percaya hidup akhirat, tidak percaya kehidupan setelah dunia ini, pasti kita akan melaksanakan atau akan hidup di dunia ini ya semau kita. Kita mau membunuh ya membunuh, karena kita tidak percaya ada yaumul hisab, ada hari pembalasan. Kita mau mencuri ya mencuri saja, karena kita tidak percaya ada hari pembalasan. Maka tidak ada kendali yang paling hebat di dunia ini kecuali iman kepada hari akhir. Jadi iman kepada Allah adalah fondasi, iman kepada hari akhir adalah kendali. Nah, orang yang sudah tidak percaya hari akhir ya hidupnya akan seenaknya saja, karena dia tidak akan memiliki rem, tidak akan memiliki kendali. Dia tidak akan percaya kepada hari akhir. Maka dulu ketika komunisme itu di tahun 60-an menguasai negeri ini, kan kita lihat bagaimana mereka membantai musuh-musuhnya dengan pembantaian yang di luar kemanusiaan. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kehidupan akhirat. Ya sudah, bunuh-bunuh saja, sembelih-sembelih saja, pancung-pancung saja. Mereka tidak percaya bahwa nanti di akhirat itu akan ada hari pembalasan. Nah, maka ini penting. Makanya kemudian setan itu berusaha menggoda manusia
agar kemudian manusia ini tidak percaya kepada hari akhir. Dan sekarang Bapak Ibu, di negara kita maupun di dunia ini, jumlah orang yang tidak percaya akhirat itu semakin tinggi. Atau dalam bahasa lain, orang yang tidak percaya Tuhan, ya, ateisme itu semakin tinggi dan semakin banyak. Beberapa hari yang lalu saya baca berita, itu ada satu YouTuber perempuan nikah sama laki-laki, namanya Taufik apa siapa gitu ya, nama Islam lah. Ketika ditanya, Anda kan yang perempuan ini Kristen nih, ditanya sama wartawan, kenapa Anda bisa menikahi perempuan Kristen, bukannya Anda Islam? Kata dia, saya selama ini tidak Islam, saya selama ini agnostik katanya. Agnostik itu adalah orang yang tidak beragama, percaya Tuhan tapi tidak beragama gitu. Jadi ya dengan mudah dia masuk Kristen. Jadi sekarang saya mau nikah, ya sudah saya masuk Kristen, katanya begitu. Dan ternyata angka ateisme dan agnostisisme ini di Indonesia sekarang semakin tinggi. Jadi orang yang tidak percaya Tuhan atau percaya Tuhan tapi tidak percaya kepada agama itu semakin banyak. Maka ini tantangan juga buat para dai, buat kita semua. Jadi ini yang pertama, bagaimana setan itu atau iblis itu menggoda kita agar kita lupa terhadap perkara akhirat. Nah, kalau kita orang-orang beriman ini jamaah hudaya, insya Allah percaya betul kepada akhirat, ya, insya Allah tidak ada yang meragukan. Tapi kemudian kita dirayu, digoda dengan melupakannya. Kira-kira kalau lagi bisnis, akhirat lupa. Kalau lagi dagang, akhirat lupa. Kalau ke masjid, ingat akhirat. Pulang ke rumah, ingat akhirat. Tapi kalau lagi di luar, lupa kepada akhirat. Itu juga termasuk bagian dari godaan iblis, syaitan. Baik. Kemudian yang kedua tadi kata iblis, aku akan menggoda dari arah belakang, artinya adalah mengajak manusia untuk mencintai dunia. Jelas ini dalam surah Al-Hijr ayat 39, kata iblis, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Tuhanku, karena engkau telah menyesatkan aku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan, menjadikan dunia ini terasa indah bagi mereka. Nah, jadi jelas salah satu cara iblis ini untuk menggoda kita adalah menjadikan dunia ini indah, menjadikan kita ini mencintai dunia secara berlebihan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, umatku akan diperebutkan oleh orang-orang seperti orang yang sedang memperebutkan makanan di meja makan. Pergantian. Jadi kata Rasulullah, nanti di akhir zaman umatku ini akan diperebutkan oleh musuh-musuhnya sebagaimana orang memperebutkan makanan di meja makan. Rasul ditanya, ya Rasulullah, apakah saat itu jumlah kita sedikit? Kata Rasulullah, tidak, jumlah kalian saat itu banyak. Akan tetapi kata Rasulullah, kalian memiliki penyakit wahan. Nah, maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa itu wahan? Kata Rasulullah, wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mencintai dunia secara berlebihan dan takut terhadap kematian. Nah, ini penyakit yang memang ditancapkan betul oleh iblis. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, dengan dengan berkembangnya media informasi kita, ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok belakangan ini ya, itu menjadi media iblis untuk ini, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena banyak orang-orang tuh yang di YouTube, yang di Instagram, yang di TikTok itu mempertontonkan kemewahan dunia, memperlihatkan rumah mewah, mobil mewah, perjalanan mewah, baju mewah, semua yang mewah diperlihatkan. Sehingga pelan-pelan umat kita ini, masyarakat kita ini hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi mencintai dunia dan kemudian takut kepada kematian. Nah, berapa pekan yang lalu ya kita dikagetkan oleh satu berita dari Makassar kalau tidak salah. Di sana ada sekelompok remaja yang membunuh temannya, lalu kemudian mereka
mengambil organ dalam temannya itu lalu kemudian dijual, agar mendapatkan uang. Nah, ini hubud dunia nih, gara-gara hubud dunia sampai tega membunuh temannya, lalu membongkar tubuhnya, lalu kemudian menjual organ dalamnya. Mahal katanya ya, organ-organ manusia itu. Nah, ini penyakit yang ditancapkan oleh iblis ke dalam hati manusia, yakni hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nah, jadi kita harus hati-hati nih dengan dunia. Jangan sampai kemudian kita mencintai dunia terlalu berlebihan sampai kemudian mengalahkan keimanan kita kepada Allah. Ini kalau dibahas panjang Bu ya, tapi ini sekilas saja sebagai bagian dari pemahaman kita bagaimana iblis berusaha untuk merusak keimanan kita. Yang ketiga kata iblis tadi, dari arah kanan adalah syubhat dalam perkara agama. Jadi pemahaman kita yang benar tentang agama itu dirusak oleh iblis. Contohnya apa? Contohnya sebagaimana salah satu hadis Rasulullah dari sahabat mulia Abu Hurairah. Rasul bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqulu man khalaqa rabbuk. Jadi kata Rasulullah, setan akan datang kepada salah seorang di antara kalian dan akan menggoda kalian. Gimana caranya? Caranya setan akan bertanya, siapa yang menciptakan pohon? Siapa yang menciptakan laut? Siapa yang menciptakan binatang? Terus begitu. Sampai kata Rasulullah, hatta yaqula man khalaqa rabbuk. Sampai kemudian setan bertanya, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Nah, ini kan pikiran-pikiran yang nyeleneh terhadap pemahaman agama kita. Maka kata Rasulullah, fa idza balaghahu falyasta'idz billah wal yantahi. Kalau sudah sampai pada titik itu, maka minta tolonglah kepada Allah dan berhentilah dari berpikir. Jangan macam-macam lagi kayak gitu. Karena ini sudah masuk kepada wilayah syubhat. Makanya kata para ulama kita, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Fikirkan itu ciptaan Allah, jangan mikirkan zatnya Allah. Siapa yang menciptakan langit, boleh silakan, itu tafakkur namanya. Siapa yang menciptakan bumi, yang menciptakan matahari, bulan, bintang, itu semuanya tafakkur. Tapi kata para ulama, wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan sekali-kali kita memikirkan tentang zat Allah. Siapa ya yang nyiptain Allah? Nah, itu udah syubhat, itu dari setan. Sudah kata Rasulullah, fasta'idz billah wal yantah. Mohonlah perlindungan kepada Allah, lalu kemudian berhenti dari berpikir semacam itu. Nah, hari ini syubhat semacam ini banyak sekali disampaikan oleh musuh-musuh kita, oleh setan-setan, baik dalam bentuk jin maupun dalam bentuk manusia. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, beberapa pekan yang lalu ada sebuah pesantren ya, tidak perlu saya sebutkan, semua kita sudah paham. Ada satu pesantren besar di ujung Jawa Barat sana itu yang kemudian dihebohkan oleh berita bahwa pesantren itu sesat. Para ulama sudah mengatakan sesat. Tiba-tiba muncul seorang setan ya, dari golongan manusia yang bilang, kita manusia tidak boleh saling menyesatkan. Yang tahu sesat atau tidak itu hanya Allah. Nah, ini kan indah ya. Dalam bahasanya Al-Quran, zuhrufal qawli hururo. Memang setan itu suka membisik-bisikan sesuatu yang indah-indah nampaknya, padahal itu bisikan-bisikan yang syubhat. Apa ini saling menyalahkan? Nggak usahlah, udah kita damai-damai saja, toleran saja. Kan yang bisa menyesatkan hanya Allah, katanya begitu. Kan indah tuh. Nah, padahal ini adalah bisikan setan untuk memberikan syubhat kepada pemahaman kita terhadap perkara agama. Maka muncul misalnya pluralisme agama demi persatuan dan kesatuan umat. Kita harus saling menghormati. Udah kita anggap aja semua agama sama. Ini kan syubhat dalam perkara agama, dan ini banyak sekali sekarang ini dikampanyekan oleh setan-setan dalam wujud manusia. Maka harus hati-hati nih kita. Nah, membaca medsos, membuka internet itu harus hati-hati karena banyak sekali kampanye-kampanye yang isinya adalah syubhat dalam perkara agama. Nah, ini yang ketiga. Nah, jadi
Hati-hati juga kita terhadap bisikan setan yang memberikan syubhat dalam perkara agama. Termasuk misalnya adalah syubhat dalam menerima takdir Allah. Nah, ini yang paling yang sering terjadi. Kita diberikan musibah. Nah, ini hati-hati nih. Ketika kita diberikan musibah, jangan sampai kemudian setan nanti masuk memberikan syubhat dalam perkara takdir ini. Jadi kalau misalnya kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, nah itu kita bertanya, ya Allah, kenapa engkau wafatkan istri saya? Kenapa engkau wafatkan anak saya? Itu bagian dari syubhat setan. Karena mereka atau dia akan berusaha memberikan pemahaman yang keliru kepada kita tentang perkara takdir. Padahal kita semua yakin ketika sesuatu terjadi, qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu takdir Allah dan sudah. Allah lah yang menakdirkan sesuatu sebagaimana yang Dia takdirkan. Nah, tapi setan kemudian biasanya masuk. Maka kita harus hati-hati. Kalau sudah begitu kata Rasulullah, fal yasta'id billah wal yantah. Berlindunglah kepada Allah, lalu kemudian berhenti, udah stop, jangan dilanjutkan. Misal tadi kita mempertanyakan takdir, sudah, jangan lagi mempertanyakan takdir, kita istighfar, kita berlindung kepada Allah. Itu semua bisikan setan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang keempat, dari arah kiri, yakni menyibukkan dengan kemaksiatan. Nah, ini jelas nih, dalam surat Al-Baqarah ayat 169 jelas dikatakan oleh Allah, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Salah satu kerjaannya setan itu adalah menyuruh kamu berbuat jahat dan berbuat keji. Asu kata para ulama itu adalah dosa-dosa kecil, asu. Sementara fahsya adalah dosa-dosa besar. Dan yang ketiga, antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Tadi sudah kita jelaskan ya, mengatakan tentang Allah mengenai sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, jadi setan itu sangat senang sekali untuk mengajak manusia, menyibukkan manusia dari kemaksiatan. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ini diuji betul dengan kemaksiatan ini. Karena sekarang ini kemaksiatan itu sangat mudah dilakukan dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, dengan ini handphone kita nih. Ini handphone kita ini sekarang kemaksiatan semua ada di handphone kita. Makanya ini luar biasa, kita harus membentengi betul diri kita dan keluarga kita dari kemaksiatan yang bersifat digital. Jadi sekarang ini ada kemaksiatan digital. Nah, ini nggak ada di zaman bapak-bapak kita dulu ya, kakek-kakek kita nggak ada. Sekarang ada namanya kemaksiatan digital. Dulu misalnya orang mau judi kan harus cari tempat judi, susah tuh. Udah sembunyi-sembunyi, nyarinya susah. Sekarang tinggal di klik saja kita sudah bisa ikutan berjudi. Wa'iyadzubillah. Apalagi riba, nah sekarang gampang, pinjol, nah itu banyak di handphone kita. Berzina dengan mata, gampang sekali di handphone kita. Jadi sekarang ini kemaksiatan itu nyaris tidak ada batasnya. Bisa terjadi di kamar-kamar kita, di kamar anak-anak kita, di kamar saudara kita, itu kemaksiatan bisa terjadi. Maka kemudian tadi keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir itu harus menjadi benteng kita dalam membentengi diri dari kemaksiatan ini. Nah, ini 4 langkah setan: dari depan mengenai akhirat, dari belakang mengenai dunia, dari kanan mengenai pemahaman agama kita, dan dari kiri adalah tentang kemaksiatan. Nah, ini 4 cara setan menggoda kita. Lalu sekarang bagaimana cara kita menghadapi godaan-godaan setan tersebut? Bagaimana cara kita menghadapi godaan-godaan iblis itu? Nah, ini ada 4 sebetulnya ya, ada 4. Nah, ini yang pertama, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 208 jelas Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama ini secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.
Nah, jadi ini jelas ayatnya menggambarkan kepada kita bahwa langkah yang harus kita tempuh agar terhindar dari godaan iblis adalah masuk dalam agama ini secara kafah, secara menyeluruh. Artinya, laksanakan ajaran Islam itu dalam seluruh sisi kehidupan kita. Contoh yang paling ringan adalah dalam berdoa lah. Coba isi seluruh sisi kehidupan kita dengan doa, maka insya Allah kita akan terhindar dari godaan setan. Kapan kita berdoa? Ya sepanjang hidup kita, secara kafah. Bangun tidur, doa. Mau makan, doa. Masuk kamar mandi, doa. Pakai baju, doa. Naik kendaraan, doa. Pergi dari rumah, bukan pergi, maksudnya keluar gitu ya, bukan pergi artinya. Keluar dari rumah, berdoa. Selesai makan, berdoa. Mau bekerja, berdoa. Terus berdoa. Pokoknya seluruh aktivitas kita hiasi dengan doa. Maka insya Allah nanti godaan iblis itu akan kalah. Allah dalam surah Al-Mu'minun ya, ayat ke-97 mengatakan, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah dari godaan-godaan setan. Jadi memang kita ini salah satu cara menghadapi godaan setan ini, laksanakan agama ini secara kafah. Jadi jangan di masjid iman kepada Allah, tapi di pasar iman kepada setan, jangan begitu. Tapi harus kafah. Seluruhnya kita isi dengan keimanan, termasuk tadi hiasi hidup kita dengan doa-doa di seluruh hidup kita, termasuk doa pagi dan petang ya. Yang kata Rasul, doa pagi petang ini merupakan perisai seorang beriman dari godaan setan. Nah, ini jadi masuk ke dalam agama secara kafah. Kemudian yang kedua, ini langsung nih pengakuan dari iblis. Iblis berkata kepada Allah, fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu wahai Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, jadi yang kedua, senjata menghadapi godaan iblis adalah kita harus senantiasa ikhlas. Dalam setiap amal baik dan ibadah kita harus senantiasa ikhlas. Makanya para ulama kita, kalau mereka menulis satu kitab itu pasti, atau bukan pasti, tapi kebanyakan di antara mereka itu di awal kitab itu membahas masalah niat. Karena memang niat ini merupakan perkara yang sangat penting. Innamal a'malu bin niat. Semua amal kita tergantung kepada niat. Dan kata iblis sendiri, hamba-hamba yang tidak dapat aku sesatkan, kata iblis, adalah hamba-hamba yang ikhlas. Nah, maka itu perkara ikhlas ini sangat penting, harus terus kita kaji. Saya waktu jadi mahasiswa dulu ya di STD Muhammad Nasir, sempat bertanya-tanya, kenapa guru-guru saya waktu itu ya, guru-guru kami saat itu, Ustaz Syuhada Bahri, Ustaz Abdul Wahid Alwi, Ustaz Muzayyin waktu itu, sering sekali membahas masalah ikhlas ini. Sedikit-sedikit ikhlas, sedikit-sedikit ikhlas. Awalnya saya bertanya, ini kenapa sih ikhlas itu selalu dibahas gitu. Setelah kemudian dikaji, baru dapat jawaban bahwa ternyata memang ikhlas ini sangat penting karena dia adalah satu perisai, satu senjata untuk menghadapi godaan iblis, godaan setan. Maka kita harus senantiasa perbaharui niat kita agar senantiasa ikhlas, dan harus meminta kepada Allah agar kita senantiasa diberikan keikhlasan. Karena ikhlas ini masalahnya ada di hati, dan yang memiliki hati kita adalah Allah. Kemudian yang ketiga, ini juga pengakuan dari iblis. Kata iblis tadi dari ayat yang panjang, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Jadi yang ketiga itu adalah kita harus senantiasa bersyukur. Dan syukur ini tidak bisa kita lakukan kecuali juga dengan kesabaran. Karena syukur dan sabar ini bagaikan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Jadi kalau kita ingin menang melawan godaan setan,
Dua saja pilihannya. Kalau tidak syukur, lalu sabar. Dapat rezeki kita syukur, tidak dapat rezeki kita sabar. Dapat kegembiraan kita syukur, dapat kesedihan kita sabar. Jadi hidup itu cuma dua saja. Kalau tidak syukur, sabar. Dengar pengajian kelamaan, sabar. Gitu Bu ya? Iya, karena sudah sejam lebih nih saya lihat, udah agak lama. Jadi saya kira itu tiga langkah yang diberikan oleh Allah. Bahkan duanya itu langsung diakui oleh iblis sendiri. Cara menghadapi godaan iblis, pertama masuk dalam agama ini secara kafah, secara menyeluruh. Yang kedua senantiasa ikhlas dalam beramal. Dan yang ketiga senantiasa menghiasi kehidupan dengan syukur dan sabar. Insya Allah kalau itu kita lakukan, kita akan dapat terhindar dari godaan iblis dan kita akan tetap dalam keimanan Shiratal Mustaqim sampai akhir hayat kita. Dan ketika nanti malaikat mencabut nyawa kita, kita berada dalam keadaan beriman kepada Allah, berarti kita sudah husnul khatimah. Demikian saya kira yang dapat disampaikan. Materi sudah 1 jam lebih seperempat ya, sudah cukup panjang. Cukuplah insya Allah untuk pagi etuk siang ini. Dan yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah semoga Allah memaafkan saya dan memaafkan kita semua.